Kerajaan Buton dikenal di Nusantara berdasarkan tulisan Mpu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama, sebagai daerah yang berada dalam batas pengawasan Majapahit. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa Kerajaan Buton memiliki peran tersendiri sebagai vasal dari Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Buton terletak di bagian wilayah tenggara Pulau Sulawesi dan menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan pelayaran dari arah barat menuju ke timur Nusantara. Kesultanan Buton mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Laelangi, Sultan Buton keempat, dengan gelar Kesultanan Sultan Dayanu Ihsanuddin. Pada masa pemerintahannya Sultan Dayanu Ihsanuddin menyusun suatu undang-undang dasar yang dinamakan Martabat 7, yang diumumkan pada tahun 1610. Sebagai konstitusi, Martabat 7 berisi tentang ideologi pemerintahan, syarat-syarat pemerintahan, struktur pemerintahan, serta tugas masing-masing, pembagian wilayah pemerintahan, dan kedudukan struktur pemerintahan Kadie sebagai sistem pertahanan kesultanan. Kadie merupakan suatu wilayah hukum terkecil dalam tata negara tradisional pada Kerajaan Buton. Kadie adalah pembagian 72 daerah pemerintahan Kesultanan Buton. Dari 72 wilayah tersebut, 30 wilayah diduduki oleh Bonto dan 40 wilayah diduduki oleh Bobato. Pada tahun 1838, dibentuk 18 kadie baru sehingga total menjadi 90 kadie yang struktur wilayahnya dibagi ke dalam dua bagian besar, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Bonto Ogena, kepala daerah, yaitu Bonto Ogena Matanaeo untuk wilayah Buton bagian timur yang didampingi Kapitalao Matanaeo dan Bonto Ogena Sukanaeo untuk wilayah Buton bagian barat yang didampingi oleh Kapitalao Sukanaeo. Wilayah Kesultanan Buton secara geografis adalah gugusan pulau yang terletak di kawasan Laut Banda dan Laut Flores, dan di antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Goa Tallo. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan bagian timur Nusantara, sebagai pusat penghasil rempah-rempah dengan kota dagang yang berada di bagian barat. Di gugusan Pulau Buton banyak ditemukan pulau karang yang belum dihuni oleh manusia, sehingga perairan wilayah Buton merupakan daerah yang rawan dari perampok dan para bajak laut. Posisi pulau yang berdekatan memungkinkan bajak laut menjadikan daerah ini sebagai basis operasi mereka sekaligus sebagai tempat persembunyian bajak laut. Bajak laut sering mengganggu para pelayar yang membawa barang dagangan mereka mengarungi Laut Banda dan Laut Flores. Sumber-sumber di Buton menyebutkan bahwa para bajak laut yang sering mengganggu masyarakat Buton yang tinggal di tepi pantai itu adalah para perampok Tobelo dari Maluku Utara. Kesultanan Buton yang mengalami gangguan keamanan, mendorong Sultan Buton mengambil kebijakan untuk membangun wilayah pertahanan yang dapat melindungi dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Tatanan struktur pertahanan Kesultanan Buton dianalogikan dengan bentuk pertahanan 4 penjuru berlapis, yaitu pertahanan Patalimbona, pertahanan Bisa Patamiana, pertahanan Matana Sorumba, dan pertahanan Barata. Keempat lapisan pertahanan yang diterapkan Kesultanan Buton memiliki keterkaitan yang saling menghubungkan satu sama lain. Posisi pertahanan tersebut yang paling memiliki fungsi mendasar adalah sistem pertahanan Matana Sorumba. Matana Sorumba adalah salah satu wilayah kadie Kesultanan Buton yang menjadi lapisan pertahanan kedua dalam tatanan struktur pertahanan yang dimiliki Kesultanan Buton. Matana Sorumba tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan dalam kesultanan, akan tetapi setiap kadie yang masuk sebagai Matana Sorumba juga dapat bertindak sebagai mata-mata dari syara kerajaan. Matana Sorumba juga memiliki kewajiban untuk memberikan weti atau pajak terhadap kesultanan.